Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Sandi. Kita akan melanjutkan materi pertemuan hari ini berkaitan dengan nirmana. Hari ini menjadi video terakhir dari teori nirmana atau materi nirmana ini pada mata pelajaran desain grafis percetakan, sebelum kita melanjutkan kepada project yang berkaitan sama nirmana. Oke, elemen bidang. Apa itu bidang? Bidang merupakan bentuk yang menempati ruang, dan bentuk bidang sebagai ruangnya sendiri disebut ruang Dwi-Marta atau dua dimensi. Bidang hanya berdimensi panjang dan lebar. Nah, maka kalau bentuknya panjang dan lebar, maka di sini bentuknya adalah sebuah ruang Dwi-Marta atau dua dimensi. Secara garis besar, macam dari raut bidang terdiri dari geometri dan non-geometri, di mana bidang geometri itu dibuat atau bidangnya bisa dibuat secara matematis atau bisa menggunakan perhitungan matematika, meliputi bentuk apa saja, meliputi segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, segi 8, lingkaran, dan lain sebagainya. Itu untuk raut bidang geometri. Lalu ada raut bidang non-geometri, merupakan bidang yang dibuat secara bebas, tidak menggunakan yang tadi saya bilang perhitungan matematis, dapat berbentuk bidang organik, bidang bersudut bebas, bidang gabungan, dan bidang maya. Nah, untuk yang pertama, ada bidang bersudut bebas, di mana cenderung sudut-sudutnya di sini adalah sudut-sudut yang tajam, gitu ya. Nah, kamu bisa lihat contohnya ada di sini. Itu bidang bersudut bebas. Lalu bidang organik cenderung sama-sama bentuknya bebas, tapi cenderung tidak tajam pada sudut-sudutnya. Lalu ada bidang maya, contohnya bisa seperti ini. Oke. Lalu ada bidang gabungan. Bidang gabungan ini adalah gabungan dari tadi antara bidang bersudut bebas, bidang organik, bidang maya. Nah, kamu bisa lihat ada di sini, jadi bidang-bidang secara non geometri. Lalu di elemen bidang ini, dalam nirmana terdapat interval tangga bidang, merupakan tangga bidang di antara dua bentuk bidang berkontras. Interval tangga bidang dapat diciptakan sendiri secara bebas terhadap dua bidang yang dianggap kontras. Misalnya tangga bidang di antara segitiga dengan lingkaran, segi 4 dengan lingkaran, atau bidang bergerigi dengan lingkaran. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini. Jadi interval dalam bidang ini seperti sebuah transisi dari tadi bidang. Kita ingin buat sebuah bidang segitiga bertransisi menjadi sebuah lingkaran. Nah, contohnya ada di bagian yang pertama ini. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi elemen bidang bisa dibuat menjadi dalam nirmana menjadi interval tangga bidang. Oke. Lalu ada juga berdasarkan susunan. Yang pertama, ada susunan repetisi. Raut bidang dengan suatu interval tangga. Susunan ini hasilnya monoton. Nah, maknanya atau hasil yang dihasilkan dari susunan repetisi ini menjadikan gambar atau sebuah kesan yang kita tampilkan itu menjadi sebuah monoton. Lalu kesannya resmi, rapi, terlihat statis, dan menjemukkan untuk di susunan repetisi ini. Nah, kamu bisa menyusun bidangnya ini pertama dengan cara repetisi atau menyusun sama rata semuanya, sama rata dan sama ukurannya. Oke. Lalu ada susunan transisi. Bagaimana kamu memadukan si raut bidangnya ini dengan 2 atau 3 interval yang berdekatan. Hal ini menghasilkan sebuah harmonis. Ada bentuk dinamikanya dan enak untuk dinikmati. Gitu ya. Jadi susunannya kamu buat sebuah 2 atau 3 interval dari besar kecilnya, jaraknya. Nah, ini merupakan sebuah susunan transisi. Yang terakhir, ada sebuah susunan oposisi, di mana raut bidang
dengan dua interval tangga berjauhan, raut bidang yang berbeda, menghasilkan sebuah hasil yang kontras, keras, dan tajam. Nah, ini kalau di prinsip desain ada namanya penekanan. Nah, kamu bisa untuk membuat sebuah nirmana dalam bidang ini menggunakan sebuah susunan oposisi, transisi, maupun repetisi. Tergantung kesan apa yang ingin kamu sampaikan dan ingin kamu hasilkan terhadap desain kamu. Seperti itu. Oke. Nah, tadi sudah susunannya. Lalu ada berikutnya menggunakan ukuran. Ukuran bidang bersifat nisbi atau nyata yang hanya memiliki dua ukuran, yaitu luas dan sempit. Jadi saat menyusun bidang berdasarkan interval tangga ukuran, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, menyusun bidang dengan ukuran satu interval tangga, berarti hanya satu jenis ukuran yang menghasilkan sebuah hasil yang monoton, statis, dan berkesan resmi. Nah, satu interval tangga, misalnya mau dikurangin, misalnya satu interval tangga, ya tingginya, pendeknya semuanya sama, bentuknya seperti itu. Lalu yang kedua, menyusun bidang dengan 2 atau 3 interval bidang yang berdekatan, hasilnya menjadi harmonis, enak dilihat dan menyenangkan. Yang ketiga, menyusun bidang dengan interval saling berjauhan, hasilnya menjadi kontras, dinamis, kuat, tajam, dan kesan kontradiktif. Nah, ini masih berkaitan sama tadi. Nah, kamu bisa menyusun dalam si elemen bidang ini menjadi berdasarkan ukurannya. Kamu bisa menggunakan satu interval atau 2, 3 atau interval yang saling berjauhan. Nah, saya akan lanjut. Selanjutnya ada elemen volume atau gempal. Bentuk rupa volume merupakan bentuk yang mempunyai 3 dimensi. Nah, kalau tadi sebelumnya bidang bentuknya 2 dimensi, hanya mempunyai panjang dan lebar. Nah, untuk di volume ini bentuknya 3 dimensi yang terdiri dari panjang, lebar, dan tebal. Pada karya 2 dimensi, komposisi garis, bidang, serta warna akan memberikan kesan volume yang bersifat maya atau tidak dapat diraba. Itu ya. Walaupun bentuknya sekilas seperti 3 dimensi, tapi ketika kita membuat karya 2 dimensi, tetap sifatnya itu maya. Itu ya. Gempal semu merupakan bentuk 3 dimensi yang semu, sehingga susunan gempal semu akan membuat ruang semu. Contohnya seperti ini. Oke. Ini membuat nirmana seperti seakan-akan cembung gitu ya, dan juga menggunakan bidang lengkung untuk yang di keduanya, membentuk sebuah pergerakan seperti seakan-akan bergerak. Nah, ini untuk di elemen volume atau gempal. Oke, untuk di nirmana, macam-macam raut gempal atau volume ini diantaranya ada gempal kubistis. Nah, apa itu? Jadi kamu volumenya tadi kalau antara panjang dan lebar, nanti ditambahkan tebal menjadi bentuk sebuah 3 dimensi atau trimarta untuk gempal kubistis. Lalu gempal silindris, kalau tadi sudutnya semuanya tajam atau kaku, nah ini silindris, sudutnya lebih kepada basicnya lingkaran, seperti itu. Oke, lalu gabungan tadi antara kubistis dan silindris menghasilkan sebuah bentuk gambaran seperti ini. Jadi tidak hanya kubus aja, jadi kubus digabungan sama kerucut, bentuknya bisa jadi seperti ini. Nah, ini untuk gempal gabungan. Lalu ada variasi atau imajiner. Nah, ini tingkatannya bagaimana kamu tidak membuat sebuah, nah ini gempal variasi atau imajiner, contohnya seperti ini. Itu ya, berdasarkan apa yang kamu pikirkan dan bentuknya mungkin tidak perhitungan matematis seperti itu untuk di raut gempal. Nah, bidang sudah, volume sudah, volume atau gempal sudah. Selanjutnya ada elemen tekstur. Setiap benda atau bentuk yang ada di alam semesta ini termasuk karya seni yang memiliki raut.
Setiap raut memiliki nilai atau ciri khas. Ciri khas dari suatu raut dapat berupa kasar, halus, polos, bermotif, keras, dan lain sebagainya. Hal ini yang disebut tekstur. Memang, secara sekilas kita hanya melihat sebuah bentuk Dwimarta atau karya seni dua dimensi. Tapi kita bisa lihat karya dua dimensi itu mempunyai sebuah tekstur yang menghasilkan oh ya, gambar ini ternyata memiliki tekstur halus atau kasar. Nah, saya ada contohnya. Nah, yang pertama, jadi kita bagi dua dulu. Yang tadi ya, ada tekstur nyata dalam si elemen tekstur ini, di mana tekstur nyata itu terdapat dari benda-benda yang selama ini bisa kita rasakan, gitu ya, bisa kita rasakan, bisa kita pegang melalui indera peraba kita. Oke. Nah, ini tekstur nyata yang pertama, ada tekstur dari sebuah pohon. Nah, kita dari tekstur sebuah pohon ini atau kayu ini menghasilkan sebuah tekstur, mungkin kalau saya bilang ini menjadikan sebuah tekstur kasar gitu. Lalu ada tekstur pasir menjadikan sebuah tekstur halus. Lalu ini ada tekstur dari batu. Jadi kesan yang disampaikan menjadi sebuah tekstur keras seperti itu. Lalu ada tekstur kain. Nah, ini bentuknya tekstur nyata atau kita bisa rasakan melalui indera peraba kita. Yang kedua, ada namanya tekstur semu. Memang kita tidak bisa rasakan dan tidak kita bisa pegang, tapi dengan indera penglihatan kita bisa merasakan bahwa si gambar ini, gitu ya, si gambar ini mempunyai tekstur dan memberi kesan tersendiri terhadap teksturnya itu sendiri. Oke, nah yang pertama kita bisa lihat di sini ada muka orang pecah-pecah. Nah, ini menggambarkan sebuah tekstur kasar, gitu ya. Karena tadi selama ini kita merasakan sebuah tekstur nyata dari sebuah kayu. Kalau bentuknya kasar, pasti yang indera peraba kita merasakan sebuah ada gelombang-gelombang di dalam tekstur itu sendiri. Jadi mengesankan ketika kita melihat sebuah tekstur semu, kita mewakili dari si tekstur yang nyata tadi kalau kita merasakan sebuah hal yang kasar seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ada elemen warna. Warna yang kamu ketahui sendiri merupakan spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna. Nah, itu berwarna putih. Identitas suatu warna ditentukan panjang gelombang cahaya tersebut. Jadi kamu bisa lihat contohnya ada di gambar ini. Jadi ada sebuah matahari atau cahaya memantulkan sebuah benda itu dan menghasilkan cahaya kepada mata kita sendiri. Oke, melalui indera penglihatan. Nah, untuk di elemen warna, seperti yang sudah kita pelajari di kelas 10 berkaitan dengan unsur warna itu sendiri, di sini saya akan bagi atau saya akan kelompokkan di mana ada sebuah warna primer. Warna primer yaitu ada warna biru, warna merah, sama warna kuning. Ketika dicampurkan, perbandingannya 1:1 terhadap, jadi warna merah sama warna kuning dicampurkan 1:1 menghasilkan sebuah warna sekunder. Gitu ya. Kamu bisa lihat ada di sini. Jadi merah sama kuning tadi menghasilkan warna sekunder, warna oranye. Gitupun biru sama merah menghasilkan warna ungu, biru sama kuning menghasilkan warna hijau. Nah, ini disebut dengan warna sekunder. Perbandingan warna primer dicampurkan 1:1. Lalu ada warna tersier. Kalau tadi warna primer dicampurkan 1:1 menjadi warna sekunder. Warna sekunder dicampurkan dengan perbandingan 1:1 menjadi sebuah warna tersier. Seperti itu. Itu ya. Merah sama orange jika dicampurkan menjadikan warna orange yang seperti ini. Jadi ini untuk warna tersier. Di elemen warna
saya menyinggung lagi dalam sebuah desain itu ya, ada namanya monokromatik. Nah, monokromatik ini ketika kita pick atau kita ambil satu warna, misalnya kita ambil warna biru, kita tambahkan hitam di dalamnya atau putih dalamnya, menjadikan dia warna monokromatik atau gradasi gelap terang untuk di warna monokromatik ini. Lalu ada warna analogus. Dalam lingkaran warna yang tadi, lingkaran warna yang sebelumnya, warna analogus ini ketika kita mengambil satu warna, jadi mendapatkan sebuah warna yang saling berdekatan. Ini namanya warna analogus. Ada warna komplement, warna yang saling berseberangan. Itu ya, warna yang saling berseberangan 180 derajat. Oke. Ini biasanya digunakan untuk apa? Ketika kamu membuat sebuah desain, ketika warna background dengan warna foreground, atau kamu membuat sebuah tulisan, kamu bingung memilih warnanya. Jadi saya misalnya warna backgroundnya warna merah. Mungkin kalau teksnya warna putih, untuk di judul itu kan tidak terlalu mencolok. Mungkin kalau putih bisa diambil sebagai body. Jadi untuk mengambil warna yang mencolok, kita bisa menggunakan sebuah warna komplement atau warna yang berseberangan. Jadi ketika backgroundnya merah, kita bisa menggunakan warna hijau sebagai teks atau sebagai judulnya. Seperti itu. Jadi ini fungsinya ketika digunakan implementasinya dalam membuat sebuah desain. Lalu ada split complementary. Kalau tadi komplement, kita ambil yang saling berseberangan. Kalau split complementary, memang kita ambil yang seberangan, tapi tidak 180 derajat. Kita ambil sebelahnya, dua dari sebelahnya itu sendiri. Itu ya, itu namanya split complementary. Sama digunakan untuk apa penerapannya? Dalam membuat desain juga, seperti itu. Lalu ada warna triadik. Nah, ini diambil menggunakan apa? Menggunakan sebuah segitiga sama kaki. Itu. Nah, ini warna triadik. Kamu bisa menghasilkan sebuah warna ini bisa digunakan juga penerapannya ketika kamu bingung memilih warna apa. Kamu bisa menggunakan teknik yang warna triadik ini. Atau teknik yang terakhir, menggunakan tetradik atau double complementary. Jadi, ambil yang berseberangan. Ketika yang berseberangan kamu rasa kurang sebagai tone warna kamu bisa mengambil tetradik atau double complementary ini. Oke, itu untuk di sebenarnya ini lebih kepada tips ya. Ketika kamu mengambil sebuah warna, kamu bisa menggunakan teknik-teknik bisa monokromatik, analogus, complementary, split complementary, triadik atau tetradik. Nah, selanjutnya, ketika kamu dalam prakteknya mungkin sering dihadapkan mengenai CMYK dan RGB ini, ya, mungkin ada beberapa yang nggak tahu di sini, di mana RGB atau light color, gitu ya, red, green, blue. Nah, lalu ada CMYK merupakan sebuah warna proses atau proses color, cyan, magenta, yellow, key. Nah, di mana di sini biasanya kita temukan untuk di RGB ini adalah sebuah warna, karena tadi light color digunakan sebagai sebuah warna display. Tuh. Jadi kalau kamu membuat sebuah desain yang nanti pada hasil akhirnya untuk pencetakan atau cetak, jangan sekali-kali untuk mode warnanya kamu gunakan RGB, karena nanti untuk sinkronisasi warnanya kamu akan mengalami kesulitan, karena cenderung warna RGB ini sebagai sebuah warna display atau sebuah warna tampilan gitu. Kecuali kalau nanti desainnya untuk ditampilkan ke dalam tampilan, misalnya website atau ke tampilan TV gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan warna RGB. Lalu CMYK ini warna proses, dimana ada cyan, magenta, yellow, sama key. Nah, ini sebuah warna proses dari
mesin cetak seperti itu. Nah, saya akan kasih contohnya. Nah, di sini ketika kamu menggunakan warna RGB, gimana kalau kamu mengaktifkan R channel-nya akan jadi seperti ini. R channel-nya atau B channel-nya ketika digabungkan menjadi bentuknya seperti ini. Jadi ketika RGB tone peak warnanya kamu full, nah itu cenderung warnanya bukannya menjadi hitam tapi menjadi putih gitu. Ketika semuanya ketemu dia akan menjadi putih, berbanding kebalik dengan CMYK. Nah, cyan, magenta, yellow, black ini penerapannya ke dalam sebuah printer gitu ya, dimana kalau kamu lihat printer pasti warna tintanya tuh bentuknya seperti ini. Ada warna cyan, ada warna magenta, warna yellow, sama warna key sebenarnya. Nah, ini black ini atau key ini sebagai penerapan atau penggabungan dari si cyan, magenta, yellow itu sendiri. Ya, nah, sebenarnya kalau kamu jadi ini saya bisa kasih contoh. Kalau ada sebuah printer gitu ya, kalau nggak salah namanya Epson Selfie. Jadi dia dimana kalau kamu cetak dalam printer itu dia akan satu-satu. Jadi yang pertama warna cyan dulu yang dicetak sama dia, cyannya udah keluar, si fotonya masuk lagi menghasilkan sebuah warna magenta ya, lalu dimasuk lagi cetak warna kuningnya, lalu yang terakhir untuk tambahan-tambahan shadow gitu ya, untuk tambahan shadow gelap terangnya menggunakan warna key atau warna black ini sendiri. Jadi kalau kita zoom, nah bentuknya menjadi seperti ini, akan menjadi dot-dot seperti ini bentuknya. Oke, itu untuk warna CMYK dan warna RGB. Nah, berkaitan sama warna, kita juga tidak bisa memisahkan dengan yang namanya psikologi warna. Itu ya. Mungkin ini sudah saya bahas secara mendalam di kelas 10, dimana warna itu nggak sekedar kamu menaruh sebuah warna aja, tapi warna itu juga menghasilkan sebuah meaning. Bahkan pada budaya-budaya tertentu gitu ya, di negara-negara tertentu setiap warna memiliki makna dan arti yang berbeda gitu. Oke. Nah, kamu bisa lihat di sini, ini ada warna abu-abu menggambarkan sebuah keseimbangan gitu ya. Lalu ada warna hijau, biasa kalau hijau menggambarkan sebuah alam, natural, kesehatan. Biru menggambarkan sebuah kekuatan atau kepercayaan gitu ya. Kekuatan atau kepercayaan, makanya banyak kalau di Indonesia logo-logo atau brand untuk perbankan itu menggunakan warnanya warna biru. Lalu ada warna ungu, ini menggambarkan sebuah kebijaksanaan sama kreatif. Mungkin kalau di Indonesia warna ungu memiliki makna yang berbeda ya, yang saya bilang tadi. Jadi mungkin untuk di beberapa wilayah, di beberapa negara, warna itu juga bersifat memiliki kebudayaan tersendiri. Mungkin kalau di Inggris contohnya, warna ungu itu melambangkan sebuah kaisar gitu ya, kerajaan gitu. Berbeda untuk di Indonesia. Jadi mungkin kalau di Indonesia identiknya warna ungu itu menjadi sebuah warna yang ya nggak bisa dibilang kreatif juga gitu ya. Lalu ada warna merah, biasanya penekanan atau sesuatu yang berbahaya gitu ya, tapi bisa juga melambangkan sebuah yang anak muda seperti itu untuk warna merah. Lalu ada warna orange, melambangkan sebuah percaya diri, lalu sebuah yang bersahabat, bentuknya seperti itu. Lalu ada warna kuning, kehangatan, lalu bersih, lalu optimis, bentuknya seperti itu. Selanjutnya saya akan, setelah selesai tadi elemen-elemen di nirmana sampai terakhir ada di warna tadi, untuk sebenarnya kita belajar nirmana untuk apa sih? Nah, kalau anak kuliah mungkin untuk belajar nirmana itu agak lebih mendalam ya, sampai lebih kepada kamu buat
trimartanya seperti apa. Jadi sebelum kamu paham mengenai desain yang kamu buat, gitu ya, mengenai desain yang kamu buat, kamu juga ngerti kenapa bentuk yang kamu buat itu bentuknya seperti ini. Nah, karena sifat nirmana itu sendiri kan abstrak, gitu ya. Nah, untuk implementasi nirmana dalam desain sendiri, bentuknya bisa seperti ini. Jadi ini juga berkaitan sama nanti project atau tugas yang akan kalian bikin, dimana nirmana sebenarnya juga bisa implementasinya ke dalam sebuah pattern gitu ya, dalam membuat sebuah desain. Ketika kamu buat, nah ini implementasinya saya sebagai ini ya, apa namanya, bentuknya stationary design gitu ya, gimana kamu bisa menggunakan dari elemen-elemen nirmana tadi menjadikan sebuah pattern dalam desain kamu itu sendiri. Nah, contohnya yang gambar pertama ini, gitu ya, bentuknya atau bidangnya menjadi sebuah bidang yang dinamis, gitu ya. Lalu yang kedua, lingkaran-lingkaran, tapi dengan perpaduan nirmana warna yang tadi bentuknya analogus, gitu ya. Ini analogus, jadi dari warna hijau tersendiri, dan juga monokromatik bentuknya. Jadi kamu bisa terapkan ini untuk pewarnaan. Jadi menghasilkan, mungkin ini sebagai perusahaan-perusahaan yang bergerak atau mainnya di sesuatu yang healthy. Nah, ini bisa kamu terapkan. Lalu juga bentuknya juga seperti ini, juga bisa menggunakan ton-ton warna yang kalau saya bilang warm color atau warna-warna panas. Atau juga yang keempat, bisa bentuknya seperti ini. Jadi kamu pakai berbagai shape, kamu potong, kamu pathfinder, jadilah bentuknya agak seperti ini untuk di penerapannya, implementasinya dalam sebuah desain. Oke. Dan selanjutnya, kemarin kamu juga udah belajar yang titik sama garis. Nah, tinggal ini beberapa contoh untuk elemen-elemen dari si nirmana garis. Kamu bisa buat seperti ini. Mungkin sini yang kurang hanya movementnya, yang tadi sudah kita pelajari pada bidang. Kamu bisa tambahkan movement, jadi seakan-akan kalau misalnya kamu sampaikan sebuah yang dinamis, sebuah yang bergerak, kamu bisa sampaikan movementnya dari nirmana itu sendiri. Oke, lalu ada di goodie bag penerapannya, lalu juga ada di sini, gitu ya. Nah, ini yang saya suka dari sini adalah perpaduan warnanya, gitu ya. Jadi kamu nanti mesti benar-benar cek kira-kira warnanya atau teknik warnanya apa yang kamu mau gunakan. Kamu mau gunakan monokromatik, atau kamu mau menggunakan triadik, atau kamu menggunakan tetradik, dan lain sebagainya. Itu. Jadi ini untuk contoh-contoh atau implementasi nirmana dalam desain. Sekian pada pertemuan hari ini. Terima kasih sudah mengikuti serangkaian dari nirmana 1, nirmana 2, dan nirmana 3. Saya harap dengan video penjelasan ini kamu jadi semakin mengerti, kalian jadi semakin mengerti mengenai apa itu nirmana, bentuknya seperti itu. Oke, langsung aja saya akan mengimplementasikan nirmana dalam desain melalui project yang akan kita kerjakan bersama-sama. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.